masih sering baca Alkitab sama doa nggak nih? Sering dong Kak, aku setiap hari loh Kak. Kalau Kak Ida gimana? Luar biasa kamu. Aku juga dah. Nggak Keren kalah banget dah. deh Kakak. Kalau gitu aku punya tebak-tebakan loh. Aku juga punya loh Kak. Serius? Serius? Kalau gitu siapa duluan nih? Kita Rock paper scissors aja ya. Oke deh. Berapa kali nih? Satu kali aja deh Kak. Satu kali, oke deh. Yuk. Rock paper scissors set. Ya, sama. Lagi Kak. Lagi deh. Rock paper scissors set. Ya, Sama lagi sih. 1, 2, 3. Rock paper scissors set. Sama terus gimana Kita kok nih? kompak banget sih ya. Ya ampun, lagi deh. Mudah-mudahan ini nggak sama deh. Kali ini nggak sama deh. Yuk, 1, 2, 3. Rock paper scissors set. Ya Kak, sama terus. Kita sehati ya. Ya ampun, luar biasa. Satu lagi. Rock paper scissors set. Ya Kak, sampai kapan nih kita gini-gini terus? Sampai besok nih kayak begini ya. Ayo lagi deh, satu kali lagi. Rock paper scissors set. Yaudah Kak Ida dulu deh Kak, Kak Ida dulu Ya deh. ampun, Aku kita salah sama-sama deh. gini deh. Kamu ngalah sama yang lebih dewasa ya. Gak apa-apa Kak. Ya udah, kamu baik hati deh. Oke deh, kalau gitu aku punya tebak-tebakan. Oke. Tebak-tebakannya ini adalah tokoh di Alkitab. Kan kamu sering baca Alkitab, sering berdoa, pasti ngerti deh. Oke. Sering denger, sering ikut ibadah kan, pasti Iya. tahu. Nih, kasih tahu ya. Nih, cluenya nih, aku mau kasih tahu cluenya nih ya. Cluenya. Apa tuh Kak? 1. Dia ini suka berdoa, bahkan mengajarkan kita cara berdoa. Siapa ya? Yang kedua, dia ini kalau berdoa sangat sungguh-sungguh. Sangat sungguh-sungguh. Iya. Kayaknya semua tokoh Alkitab sungguh-sungguh Yang deh. ketiga, saking Kak? sungguh-sungguhnya waktu berdoa sampai keluar itu keringetnya bukan keringet kayak kita keringetan, tapi peluhnya itu seperti darah. Coba siapa? Udah tahu belum? Kak, boleh satu clue lagi nggak Kak? Waduh, satu lagi ya. Iya Kak, aku masih bingung, ragu-ragu sama jawabannya. Belum yakin ya. Oke deh kalau gitu aku kasih satu clue lagi tapi nggak boleh nambah lagi. Oke Kak, siap. Satu lagi clue-nya adalah dia berdoanya waktu itu di Taman Getsemani. Oh, aku tahu. Tuhan Yesus kan? Ih, kamu pinter banget deh. Top. Nah, sekarang Gantian aku ya. iya, aku yang nebak ya. Clue yang pertama. Jangan susah ya. Iya, siap. Dia itu disayang sama Tuhan Yesus. Nah, clue yang kedua, dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Waduh. Kak Ida tahu nggak tuh Kak? Aku tahu. Siapa Kak? Itu kan aku banget. Aku kan disayang sama Tuhan Yesus dan aku itu suka memuji Tuhan. Iya sih, tapi bukan Kak Ida jawabannya. Oh iya ya, kan aku nggak ada di Alkitab ya. Iya Kak. Coba gitu tebak kasih siapa. clue lagu deh, tambahan deh. Satu lagi ya, Boleh, yang ketiga itu dia pernah lawan orang Filistin yang badannya besar banget itu loh Kak. Tahu nggak Kak? Tahu dong. Siapa, Udah ada jelas Kak? banget nih. Pasti huruf pertamanya D kan? Iya bener. Huruf terakhirnya D juga kan? Iya bener Kak, apa sih jawabannya? Jawabannya adalah Daud. Keren, Bener keren kan? banget Kakak. Kalau gitu, aku yakin deh. Pasti adik-adik di rumah juga pasti bisa nih kalau kita kasih tebak-tebakan sama mereka. Kita coba yuk Kak. Oh iya ya, coba ya. Coba Kak Gris dulu deh kasih Dari aku tebakan buat dulu ya. adik-adik di rumah. Nah ini untuk adik-adik yang kelas TKA, TKB, kelas 1 dan kelas 2. Tebak ya. Yang pertama, orang ini pernah dibuang dari Israel ke Babel. Siapa tuh? Terus clue yang kedua, dia itu pernah dibuang atau dimasukkan ke gua singa. Nah, adik-adik yang tahu sama jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Nah, pasti adik-adik udah tahu kan. Ayo cepetan, ketik. Tulis di kolom komentar. Nah, kalau tadi yang Kak Gris bilang kan untuk kelas yang kecil kan. Sekarang Kak Ida mau kasih soal untuk yang kelas yang lebih besar tebakannya. Jangan gampang-gampang ya kak. Iyalah kelas besar mah agak lebih susah dikit. Siap. Pasti bisa ya, tapi mereka luar biasa. Coba nih tebakannya ya. Cluenya nih, clue pertama.
dia adalah seorang nabi. Seorang nabi. Clue kedua, dia ini tidak pernah mengalami kematian. Wow. Wih, aku juga pengen loh kayak gitu. Terus yang ketiga, dia diangkat sama Tuhan. Dan pas pengangkatan itu dia naik kereta kuda berapi. Coba yang tahu nih langsung tulis ya di kolom komentar ya. Siap. Pasti mereka pada bisa ya. Luar Kak, biasa. aku mau lagi dong. Mau tebak-tebakan lagi? Udah, nanti aja. Pas di kelas Zoom aja. Oh, nanti ada lagi? Kelas Jimit, iya. Nanti ada lagi? Iya, nanti kan adik-adik join ya di Zoom atau Jimit. Nanti kita tebak-tebakan lagi di situ ya. Oke deh, Kak. Oke adik-adik. Sip ya? Sip ya? Siap. Oke. Teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bahkan tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu, malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik, Kak, luar biasa. Iya bener banget, pasti luar biasa. Udah siap kan mau muji Tuhan? Siap banget, Kak. Coba tuh dilihat di sebelah sana tuh. Oh iya, semuanya sudah siap. Oke. Coba luar lihat biasa. dulu deh, Kak. Adik-adiknya posisinya udah bagus tahu, Kak. Mereka udah semuanya udah mandi. Udah cakep-cakep loh, Kak. Oh iya kayak kita ya. Udah cakep-cakep. Betul, luar biasa. Kalau gitu, berarti sudah siap mau muji Tuhan kan? Yuk kita Siap. berdoa dulu ya. Oke. Kak Grace pimpin doa ya. Oke, Kak. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Grace berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih Untuk hari yang indah ini. Yang indah ini. Sebentar, Sebentar kami mau memuji, menyembah, menyembah, dan meninggikan namamu. Biarlah Biarlah hadiratmu hadir hadir di tengah-tengah kami. di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Ida mau nanya nih. Aku tanya Kak Grace dulu deh. Sebelum tanya Apa tuh, adik-adik. Kak?
Tadi bangun tidur berdoa enggak? Berdoa dong Kak, kalau Kak Ida nggak Aku- berdoa ya. Ayo. Aku berdoa juga dong. Oh, bagus deh. Gimana ya kalau Kak Ida di rumah berdoa enggak ya? Coba Kak Kris tanyain. Adik-adik yang di rumah pada berdoa nggak? Ada yang bilang aku berdoa Kak gitu. Tapi ada juga yang bilang enggak Kak. Ada yang nggak berdoa? Jangan-jangan dia bangun tidur langsung mandi kayak lagu. Waduh. Bangun tidurku terus mandi. Aduh, nggak boleh tuh Kak. Harusnya bangun tidur, berdoa, baru mandi. Iya, kalau perlu, bukan kalau perlu, seharusnya baca Alkitab juga. Ya kan? Nah, Bener Kak. tapi kakak percaya sih ya, adik-adik di rumah semuanya berdoanya top, baca Alkitabnya top, ya kan? Nah, by the way, Baswe, itu kalau lagi berdoa, adik-adik berdoanya sama siapa? Berdoa sendiri apa sama mamanya ya? Ada yang sendiri, ada yang sama mama papa Kak. Oh iya ya, kalau yang kelas kecil, yang playgroup TK pasti sama mamanya. Tapi kalau yang udah besar mah sendiri juga bisa, ya kan? Iya, nggak apa-apa Kak. Nah, kalau mamanya nggak berdoa gimana? Ajarin berdoa Kak. Diajakin ya, Iya. kayak lagu ini ya. Iya. Yuk adik-adik kita mau nyanyi lagu ini ya. Sebelumnya Kak, kita panggil musiknya dulu. Oh iya, jarinya ke atas, putar-putar, 1, 2, 3, musik! Mama, papa, mari berdoa, mari memuji di rumah Tuhan. Mama, papa, mari berdoa, mari memuji di rumah Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus manis, kasih sayangnya selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus manis, kasih sayangnya selama-lamanya. Dengan sungguh-sungguh. Mama, papa, mari berdoa, mari memuji di rumah Tuhan. Mama, papa, mari berdoa, mari memuji di rumah Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus manis, kasih sayangnya selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus manis, kasih sayangnya selama-lamanya. Adik-adik, kita mesti terus nih ngomong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan ya. Kalau mau terus bertumbuh, bahkan kalian harus terus berdoa dan terus membaca Alkitab setiap hari ya. Oke, Kayak lagu Kak. ini nih. Read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Glory hallelujah, read the Bible, pray every day if you want to grow. Ini bahasa ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay, semangat banget ya Kak. Kayaknya kita mesti teriakan haleluya 3 kali deh. Ayo Kak. Coba ya. Adik-adik di rumah masih semangat kan ya? Iya. Ya, yuk. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Luar biasa ya. Oke, kalau sekarang sudah memuji Tuhan, kita tiba saatnya mau menyembah Tuhan adik-adik ya. Yuk, sekarang adik-adik satukan hati dan pikiran kita untuk Tuhan Yesus. Ingat semua kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita. Yuk, kita mau nyanyi lagu ini berjuta tangan ya, dengan sungguh-sungguh. Gak ada yang main-main lagi, tapi kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan hadapi masa depan. Berjuta tangan terulur menantikan kasih yang besar dari-Mu Tuhan, ampuni generasiku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah generasiku. Adik-adik, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita mau nyanyi lagu ini lagi ya. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan hadapi masa depan. Adik-adik boleh angkat tangannya, taruh tangan kiri di dada. Terulur menantikan kasih yang besar dari-Mu Tuhan, ampuni generasiku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah generasiku. Terima kasih Yesus. Adik-adik, ingat kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ingat semua kebaikan Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi kita. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Naikkan doa kita kepada Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh katakan, syukur kita kepada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan.
Ini doaku, air mataku, selamatkanlah generasiku. Ini tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injil-Mu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah generasiku, selamatkanlah generasiku, selamatkanlah generasiku. Haleluya. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Dengar ya Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Adik-adik yang punya kerinduan untuk kami, untuk kita mau lebih lagi dipakai oleh Tuhan, yang punya kerinduan untuk lebih lagi kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan. Ikutin Kak Ida berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sangat baik bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau lebih lagi. Engkau pakai kami di dalam hidup kami. Kami bisa berguna bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, dan semua orang yang kami temui. Tuhan Yesus, karena itu kami rindu Engkau berbicara bagi kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Kami melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Adik-adik, ingat ya, tahun 2020, ada yang tahu nggak tahun apa? Tahun dimensi yang baru, artinya apa? Berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, saatnya adik-adik ambil buku catatan, ambil Alkitab, kita mau membaca beberapa ayat. Ayat apa? Ayat firman Tuhan. Adik-adik coba buka Matius 6 ayat 5 sampai 13. Kakak tunggu ya. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Kita akan belajar ayat ini adik-adik. Sudah buka semua? Kalau ada yang tidak tahu di mana Matius, minta tolong papanya, mamanya, atau kakaknya untuk buka Alkitab. Kita baca ya adik-adik ya, Matius 6 ayat 5 sampai 13, tapi kita baca sedikit-sedikit, oke?
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ada cara berdoa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Mereka berdoa sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. Yaitu apa? Biar semua orang tahu apa isi doanya. Supaya semua orang memuji. Wah, doa dia bagus. Wah, ini orang suci nih. Wah, orang ini hebat banget doanya. Wah, ternyata Tuhan Yesus gak suka adik-adik cara berdoa yang seperti itu. Berdoa dengan cara yang munafik. Mereka tidak seperti apa yang mereka omongkan. Misalkan mereka berdoa nih adik-adik, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Iya, kalau aku ada maunya, Tuhan kasih pasti Tuhan baik. Wah, tapi kalau Tuhan nggak kasih apa yang aku mau, ya Tuhan nggak baik. Bener nggak kayak gitu adik-adik? Ya nggak bener ya. Kita berdoa harusnya dengan hati yang sungguh-sungguh. Coba kita lanjut lagi ya. Ayat berikutnya. Ayat 6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi upahnya bukan dari berkat dari Tuhan, tapi dari manusia. Puji-pujian dari manusia. Mereka tidak dapat berkat dari Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan cara doa yang benar. Doa yang benar apa? Masuk dalam kamar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Maksudnya adik-adik bukan berarti kalau berdoa di luar kamar tidak boleh, bukan. Tapi Tuhan mau supaya saat kita berdoa di rumah atau berdoa di luar, sama semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk kepuasan manusia, bukan untuk didengar manusia. Tapi untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kesungguhan hati kita yang dilihat Tuhan. Jadi bukan doa yang bagus, doa yang hebat, doa yang panjang-panjang. Tapi Tuhan mau memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa doa yang baik adalah apa? Doa yang dari hati, kesungguhan hati, tidak doa yang main-main. Bukan doa yang dipaksa. Adik-adik di rumah, kalau berdoa di rumah suka dipaksa nggak? Ayo berdoa. Oh, nggak mau ma. Terus nanti kalau misalnya adik-adik ada temennya, langsung doa sungguh-sungguh. Tapi kalau nggak ada temennya atau nggak ada orang lain, nggak mau berdoa. Boleh nggak kayak gitu? Tidak. Adapun orang atau adik-adik tidak ada orang atau adik-adik ada di rumah atau di luar rumah, tetap berdoa dengan kesungguhan hati. Setelah itu ayat berikutnya coba kita baca. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi apapun itu adik-adik, Tuhan tahu isi hati adik-adik. Jadi saat adik-adik sungguh hati, saat adik-adik main, saat adik-adik terpaksa untuk berdoa, adik-adik marah saat berdoa, Tuhan tahu. Tapi kalau berdoa tidak baik, diberkati Tuhan, didengar, tentu tidak. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan lagi loh cara berdoa yang baik. Seperti apa? Kita lanjut lagi ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus mau kasih tahu adik-adik kepada murid-muridnya saat itu bahwa hanya nama Allah
yang ditinggikan, hanya nama Allah yang dimuliakan, dan hanya nama Allah yang kudus. Jadi kita tidak boleh berdoa dengan main-main adik-adik. Mungkin sekarang adik-adik, iya nih dulu aku berdoanya main-main. Aku dulu berdoa kalau diingetin sama papa mama. Aku dulu berdoa tuh suka asal-asalan. Cuman berdoa di mulut, tapi hati aku mau cepet-cepet berdoa supaya aku bisa main, supaya aku bisa pergi, supaya aku dapat hadiah mungkin. Ternyata Tuhan Yesus tidak suka cara seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa kepada Allah Bapa dengan hati dan takut akan Tuhan. Tidak main-main. Lalu adik-adik, selanjutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan lagi adik-adik bahwa kita tidak diajarkan untuk serakah semua secukupnya. Oh iya, aku mau berdoa, aku mau minta mainan sama Tuhan yang banyak, aku mau minta baju sama Tuhan yang banyak, aku mau minta mobil sama Tuhan, aku mau minta buku cerita sama Tuhan. Pokoknya aku mau minta yang banyak. Tapi Tuhan bilang apa? Secukupnya. Tuhan tahu kebutuhan adik-adik. Tuhan tahu kesungguhan hati adik-adik. Apakah adik-adik butuh atau adik-adik hanya mau foya-foya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal tersebut. Tuhan Yesus mengajarkan kesederhanaan. Dan ingat, berikanlah kami pada hari ini. Berarti adik-adik, hari ini kita berdoa. Besok berdoa lagi enggak? Enggak ya? Berdoa lagi dong. Besok berdoa lagi. Besoknya lagi berdoa enggak? Berdoa lagi. Karena hari ini kita diberikan makan secukupnya sama Tuhan. Besok diberikan lagi. Tapi ingat, berdoa. Setelah itu apalagi adik-adik? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di sini diajarkan lagi adik-adik untuk semuanya adalah atas kehendak Tuhan. Kita diampuni sama Tuhan, tapi kita tidak boleh lupa untuk mengampuni teman kita yang berbuat salah. Kita bilang, Tuhan ampuni aku, tapi aku benci sama teman aku kesel sama teman aku gak suka sama teman aku. Atau adik-adik bilang, Tuhan ampuni aku, tapi adik-adik malah berantem sama adenya, atau berantem sama papa mama, atau berantem sama kakaknya. Boleh gak? Gak boleh. Tuhan bilang apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita tahu bahwa saat Tuhan mengampuni kita, itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Di situ Tuhan mau kasih tahu bahwa kita harus juga mengampuni orang lain. Karena apa? Karena kasih Allah begitu besar bagi kita. Kita juga harus mengasihi orang lain. Lanjut ya adik-adik ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus mau bilang juga adik-adik bahwa setiap kita saat masuk dalam pencobaan pasti gagal. Masuk lagi pasti gagal. Tapi ingat bahwa Tuhan menguatkan. Karena apa? Karena kita kembali lagi mengingat Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi saat adik-adik dalam susah, dalam sedih, dalam duka atau apapun yang gak baik menurut adik-adik, ingat, kembali kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan malah melupakan Tuhan. Jangan malah membenci Tuhan. Tapi kita kembali lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang melepaskan kita dari setiap cobaan hidup. Sama seperti hari ini, mungkin adik-adik ada yang sedih gak sekolah, ada yang papa mamanya tidak mendapatkan pekerjaan, atau juga ada yang sedih teman kita sakit, atau keluarga kita ada yang sakit. Ingat, kita kembali lagi sama Tuhan, berdoa, minta kekuatan supaya dapat menghadapi pencobaan
yang ada dalam hidup kita. Kita lanjut lagi adik-adik ya. Tetap karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Wah, adik-adik, di sini dinyatakan bahwa semuanya adalah atas kehendak Tuhan, kemuliaan dan kuasa Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi kuasa Tuhan bukan hari ini aja atau sampai besok atau sampai lusa, enggak. Tapi sampai Dia datang kembali. Adik-adik harus tetap setia berdoa. Dan terakhir bilang apa? Amin. Di situ dinyatakan bahwa kita percaya doa ini adalah doa yang terbaik. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada adik-adik di rumah dan kepada kakak. Kita tidak lupa untuk berdoa setiap hari, doa Bapa kami. Karena doa ini diajarkan Tuhan untuk kita kembali lagi ke Tuhan, mengingat orang-orang yang kita buat salah, dan kembali lagi kita mengucap syukur untuk apa yang kita makan, yang kita pakai, semuanya karena dari siapa? Tuhan. Jadi adik-adik, saat adik-adik di rumah, adik-adik dapat nilai yang bagus, atau papa mama dapat pekerjaan yang bagus, atau adik-adik makan yang enak, atau apapun yang bagus, adik-adik ingat apa? Kembali kepada Tuhan. Semuanya karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan mengendaki hal demikian. Jadi adik-adik, jangan ada yang putus asa. Kita harus rendah hati dalam berdoa, tidak dengan sombong. Aku udah hebat, aku nggak perlu berdoa. Aku udah senang, papa mama bahagia, aku juga senang, nilai aku bagus, aku nggak perlu berdoa. Tidak seperti itu. Kita ingat semuanya milik Tuhan. Kita harus berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan semuanya kepada kita dengan hati yang rendah, dengan rendah hati. Kakak sampai berlibat ngomongnya. Dengan apa? Rendah hati. Bukan dengan marah-marah. Bukan apalagi. Jadi adik-adik yang di rumah kalau misalnya berdoanya sambil marah-marah, dipaksa-paksa, udah tidak boleh lagi. Harus bertobat. Karena apa? Tuhan mengajarkan doa yang baik, doa yang benar, doa yang sungguh-sungguh. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau baca ulang lagi firman Tuhan ini, baca ulang lagi. Adik-adik dapat pengertian yang besar karena Roh Kudus yang memimpin adik-adik, memimpin kakak juga untuk mengerti isi firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa ya, doa dengan rendah hati. Nah, sekarang semuanya harus berdoa selalu. Dan jangan lupa apa tadi? Baca firman Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai besok? Sampai lusa? Tidak. Sampai selama-lamanya. Sekarang adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami untuk berdoa dengan baik. Engkau memberikan kami pengertian yang mendalam untuk doa yang benar. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu mengajarkan kami supaya kami bisa selalu mengucap syukur, bisa selalu berdoa dengan rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pengertian firman ini dapat menjadi rema dalam hidup kami untuk tetap setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus, aku
Alkitab selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Tetap setia, doa dan baca firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Hai teman-teman, yuk perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Wow, dahsyat banget kan? Bapa kami yang di surga, syukur kami kepadamu Tuhan untuk segala hal yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya berkat terbaik Engkau sediakan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau berkati setiap mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kepintaran. Dan terlebih lagi Tuhan, biar setiap mereka boleh semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Semakin hari mereka boleh semakin mengenal Engkau dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap hidup mereka. Berdoa untuk setiap keluarga Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga demi keluarga Tuhan. Biar setiap keluarga dibangun di dalam Engkau Tuhan. Sehingga generasi ini Tuhan akan menjadi generasi yang kuat, yang dibangun atas dasar firman-Mu Tuhan. Dimulai dari setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat marifat bagi setiap mama, papa, orang tua yang mendidik anak-anak mereka Tuhan. Biar mereka boleh lebih lagi mendidik mereka di dalam Engkau, mempunyai dasar firman di dalam kehidupan setiap mereka, keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna juga Engkau berikan bagi setiap keluarga demi keluarga. Dan berdoa juga Tuhan bagi setiap gereja-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan setiap gereja-Mu Tuhan, biar Engkau boleh memberkati, memakai setiap gereja-Mu Tuhan untuk dipenuhi Tuhan oleh hadirat-Mu pada setiap ibadah, baik ibadah online Tuhan maupun yang sudah offline Tuhan. Engkau akan turun, hadirat-Mu memenuhi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, sehingga sungguh Tuhan setiap jemaat boleh merasakan hadirat-Mu, boleh merasakan jamahan-Mu saat mereka beribadah Tuhan. Dan mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Semakin banyak lagi orang-orang yang boleh datang kepadamu Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan bagi gembala kami, Pak Niko Tuhan. Engkau terus berikan kesehatan yang sempurna bagi Pak Niko dan seluruh keluarganya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga mereka selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Berikan hikmat marifat dan terlebih lagi visi-visi-Mu terus Engkau berikan bagi Pak Niko Tuhan, sehingga sungguh Tuhan beliau boleh semakin hari boleh menjadi Engkau pakai semakin luar biasa. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh jajaran wakilnya dan juga untuk Kohoben Tuhan. Engkau terus juga pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan. Engkau urapi dengan luar biasa sehingga apapun yang mereka lakukan Engkau buat berhasil. Saat mereka memberitakan firman-Mu, akan makin banyak lagi orang-orang yang boleh bertobat, orang-orang yang boleh lebih lagi mengenal Engkau Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai pengurapan-Mu terus luar biasa atas mereka, sehingga saat mereka menumpangkan tangan akan banyak-banyak orang yang dijamah baik melalui online maupun
offline Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Tuhan, berdoa bagi negeri ini Tuhan, di mana kami boleh ada. Tuhan, Kau terus Tuhan, Kau selamatkan bangsa kami Tuhan. Engkau terus pakai Tuhan Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan, Kau pakai seluruh jajaran kabinetnya, bahkan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah Tuhan, sampai RT RW Tuhan. Engkau juga terus pakai Tuhan setiap pemimpin bagi negeri ini Tuhan, untuk mereka hidup jujur di hadapan-Mu, untuk mereka menjadi contoh teladan yang baik bagi orang lain, bagi bawahannya Tuhan, dan berikan hikmat marifat-Mu Tuhan bagi Pak Jokowi dan seluruh jajaran kabinetnya Tuhan, supaya saat mereka menentukan kebijakan Tuhan, mereka boleh menentukan kebijakan yang terbaik bagi bangsa kami. Bahkan juga para wakil-wakil di DPR Tuhan dan MPR Tuhan, Kau juga tolong setiap mereka boleh menjadi orang-orang yang benar-benar mewakili rakyat, yang bersuara bagi rakyat dan tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi frontliner Tuhan, bagi para dokter, suster, semua Tuhan, tenaga medis yang terus membantu di saat pandemi ini Tuhan. Engkau terus tolong setiap mereka, beri kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, untuk mereka terus sanggup dan kuat dan semangat untuk terus membantu bagi para orang-orang yang terkena dampak pandemi. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, Kau jamah sembuhkan Tuhan, Kau berikan kekuatan baru, sel-sel baru di dalam tubuh mereka, sehingga bahkan mungkin ada sel-sel virus-virus hilang di dalam nama Yesus, sehingga kesembuhan boleh terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berdoa Tuhan untuk para saintis Tuhan yang terus berusaha menemukan vaksin. Tuhan juga tolong dalam proses semuanya, boleh mereka menemukannya dengan segera dan bisa benar-benar berfungsi untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja atas setiap kami, setiap anak-anak-Mu, bekerja atas bangsa kami, sehingga sungguh Tuhan, kami boleh semakin hari semakin terus dekat kepadamu dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak punya pengumuman nih. Yang pertama, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa nitip ya sama mama papanya, terus ditransfer ke rekening yang nomornya tertera pada layar. Nah yang kedua, adik-adik jangan lupa join di Zoom meeting kami di jam 11 siang dan Google Meet di jam 3 sore. Pengumuman yang ketiga, adik-adik jangan lupa ya follow Instagram kami di @ibadahanak_gbi_host, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita di GBI Bintaro House of Shalom. Dan pengumuman yang terakhir, bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya tertera pada layar, kakak ucapkan happy birthday ya. Kakak doakan semoga panjang umur ada di tangan kanan dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik ingatkan dan lakukan di kehidupan adik-adik. Nah, sekarang terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ia dapati adik-adik tetap setia di dalam rencananya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.